wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Noviliana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Berau, dari SMP Negeri 1 Teluk Bayur. Hari ini saya dengan Bapak Kanto SPD selaku Kepala SMP 1 Teluk Bayur. ya, Pak, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa, yes sukses. Alhamdulillah. Begini, Pak, memulai dengan wawancara hari ini, pernahkah Bapak mengalami yang namanya kasus dilema etika atau bujukan moral begitu? Terima kasih Ibu Novi atas pertanyaannya. Untuk selama ini saya menjadi kepala sekolah di SMP 1 Teluk Bayur, insya Allah belum pernah. Ya, baik Pak. Kasus-kasus selama ini yang terjadi di sekolahan ini apa saja ya Pak? Sebenarnya kasus itu terdiri dari 3, ada kasus ringan, sedang, dan berat. Tapi semua itu kita pecahkan bersama. Insya Allah semua kasus itu kan setiap sekolah ada tantangannya, baik yang ringan, sedang, dan berat. Kalau kita bersama-sama untuk memecahkannya, insya Allah ada jalan keluar. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, di mana misalnya kasus-kasus ini sama-sama memiliki kepentingan begitu Pak? Bagaimana Bapak memutuskannya? Baik, kita ambil dulu skala prioritas, mana yang harus kita tangani dulu kasus tersebut gitu. Kemudian kasus itu tidak juga dipecahkan sendiri oleh kepala sekolah, tapi kita juga harus berdiskusi dengan teman-teman sejawat guru maupun pegawai yang ada di SMP 1 Teluk Bayur. Langkah yang Bapak lakukan tadi itu Pak, bisa diceritakan kembali Pak untuk menangani kasus-kasus seperti itu Pak? Pertama harus kita ada namanya check and balance gitu, antara betul tidak ini kasus yang terjadi di sekolah ini memang dia yang melakukan atau bukan gitu. Yang kedua, setelah misalnya dia melakukan, kita baru panggil orang tersebut gitu, pertama ke wali kelas, kemudian ke BP. Jika memang itu dirasa membutuhkan penanganan yang lebih serius, nanti kita akan pecahkan secara bersama-sama. Ya, baik Pak. Menurut Bapak, hal efektif apa sih Pak untuk menangani kasus-kasus tersebut Pak? Yang efektif adalah pendekatan persuasif. Mengapa kasus itu bisa terjadi? Sebagai contoh adalah terkadang kita menjas seorang, oh ini terjadi kasus yang memang menyimpang, ternyata di balik itu semua banyak cerita yang harus kita dalami, terutama yaitu masalah siswa. Terus Pak, untuk menangani kasus-kasus tersebut pasti ada tantangannya Pak. Tantangan seperti apa yang Bapak pernah alami? Tantangannya yaitu mungkin ketidakterimaan orang tua terhadap penanganan yang sudah dilakukan oleh sekolah itu. Mungkin menurut mereka keras atau gimana, tetapi dengan pendekatan persuasif kita berikan penjelasan yang ini ternyata ya memang seperti itu, apa adanya yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kasus itu Pak, proses penyelesaiannya butuh berapa lama Pak? Adakah yang sehari atau perlukah berhari-hari? Tergantung, ya tadi tuh kasus kan ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan mungkin tidak sampai sehari juga selesai. Kalau berat ya mungkin sampai melibatkan pihak yang berwajib atau yang lainnya seperti itu. Insya Allah tidak sampai, kalau yang ringan ya tidak sampai sehari, tidak. Berarti orang-orang yang terlibat di dalamnya Pak bisa dari pihak sekolah, bisa dari pihak luar sekolah gitu Pak ya? Iya. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, mulai dari kasus sampai ininya, pengalaman Pak, pengalaman yang bisa diambil dari semua kasus yang pernah terjadi. Iya, pengalaman kan hidup ini adalah kumpulan dari masalah-masalah. Jika misalnya tidak ada masalah berarti kita tidak hidup seperti itu. Maka tanganlah kasus itu dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan kepala yang dingin. Insya Allah kalau kita menerapkan itu semua, ada jalan keluarnya saja. Kan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Terima kasih banyak Pak atas semua wawancara kita pada hari ini. Alhamdulillah Bapak bisa meluangkan waktunya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Noviliana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Berau yang berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Teluk Bayur. Hari ini saya bersama dengan Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarifah Kusma SPD. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 001 Rinding, Kecamatan Teluk Banten. Baik Ibu, kedatangan saya hari ini dengan maksud untuk mewawancarai Ibu ya Bu ya. Yang pertama nih Bu, pertanyaannya Bu, selama ini pernahkah Ibu menemukan kasus-kasus dilema etika Ibu? Untuk masalah kasus dilema etika itu saya ceritakan semasa saya jadi seorang guru. Saya menemukan siswa yang sangat nakal betul sampai sekarang. Ingat ya kan, siswa tersebut pernah mengambil kotak amal. Tapi pada saat itu kami masih memegang guru bahasa Indonesia. Dulu kalau tahun dulu itu Bu, kelas 4, 5, 6 itu bisa dipegang oleh guru bidang studi. Saya pada saat itu memegang bahasa Indonesia. Kemudian siswa itu adalah kelas 5. Jadi istilahnya tidak begitu teringat banget gitu sama lakon anak tersebut. Nah, karena gurunya pada saat itu Bu Nur Aini SPD. Nah, tapi dengan adanya kasus itu, kepala sekolah dengan guru bidang studi dengan guru kelas kami adakan rapat bagaimana siswa ini sudah memberi malu nama sekolah kita. Nah, jadi saat itu orang tuanya juga dipanggil, orang tuanya siswa dipanggil, orang tuanya berkata ya sudah, masukkan aja di penjara, tangkap aja. Nah, seperti itu. Mungkin dia sudah angkat tangan dengan anak-anaknya, tapi dari pihak sekolah kan masih ada kebijakan sehingga kami rembuk anak tersebut dinasehati jangan sampai mengulangi lagi. Tetapi di yang kedua kalinya masih lagi dia mengambil kotak yang pernikahan itu, nah, uang nikah itu. Nah, jadi kami panggil lagi orang tuanya. Setelah itu diberi efek jerah, kepala sekolah sama gurunya sempat dia dibawa ke polsek setempat supaya anak-anak ini kapok gitu nah dari melakukan. Ya baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah memaparkan kasus dilema etika dan Ibu juga sudah menjelaskan prosedur penyelesaian kasus itu Bu. Jadi menurut pendapat Ibu tadi kasus itu langsung diselesaikan di tempat ataukah kasus ini ada waktunya Bu? Beberapa hari kemudian baru selesai. Kasus itu kemudian hari keduanya itu habis kami rapat dengan kepala sekolah, dia sudah bilang orang tuanya kalau gitu kita bawa aja. Ya, dibawa sempat semalam siswa tersebut di kantor polsek. Nah, setelah itu dikeluarkan orang tuanya. Dia alhamdulillah dengan adanya tindakan seperti itu siswanya sampai lulus tidak lagi mencemarkan nama sekolah kami. Nah, baik Ibu, jadi Bu untuk menghadapi kasus itu menurut Ibu hal efektif apa saja yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Karena kemarin itu langsung diambil alih oleh kepala sekolah. Jadi dipanggil kalau bisa, jadi saat jangan lagi mengulangi lagi. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian juga kepala sekolah kami seorang guru agama, jadi mungkin wejangan-wejangan disampaikan sama kepala sekolah terkait. Ya, saya konfirmasi Bu ya, jadi menurut Ibu kasus yang tadi itu hal efektifnya itu langsung berdiskusi sama kepala sekolah gitu Bu ya. Oke baik Bu. Nah, jadi Bu selama menghadapi kasus itu menurut Ibu kira-kira tantangannya apa nih Bu yang sudah Ibu pernah rasakan? Kalau menurut saya itu ya pada saat itu kan saya tidak menghadapi sepenuhnya dengan anak tersebut, tetapi ikut prihatin juga, ya termasuk tantangan juga di dalam lingkungan sekolah kami kan. Nah, dengan adanya koordinasi dari pihak kepala sekolah dengan seluruh dewan guru, ya dengan cara ya siswa tadi diberi efek jerah seperti itu. Ya baik Bu. Selain Ibu kepala sekolah, siapakah yang terlibat di dalam mengambil keputusan itu? Ya, tokoh masyarakat, orang tua, komite. Jadi ada kepala sekolah, ada Ibu sendiri, siswa tersebut diajak nggak yang bermasalah itu?
ditemukan juga. Oh, iya. Mungkin teman-temannya ada. Teman-temannya ada 2 orang sebagai saksi. Ah iya, maksud saya gitu. Sebagai saksi, sebagai saksi bahwa benar dia pernah melihat yang itu namanya kenakalan anak-anak. Jadi saya konfirmasi sekali lagi Bu ya, yang terlibat pada saat itu berarti ada kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, ada ibu, ada siswa yang terlibat kasus, lalu ada saksinya, dari siswa juga ada komite dan tokoh masyarakat. Baik, terima kasih Bu. Ini Bu yang terakhir, pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil dari kasus-kasus yang sudah pernah Ibu lalui? Pelajaran ya kalau bisa anak tersebut itu atau untuk anak-anak ya kalau bisa jangan sampai mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan, karena itu adalah merusak dan mengganggu di sekolah kita. Jadi harapan kita untuk kepada siswa-siswi supaya dia berbuat kebaikan ke depannya. Yang satu terakhir ya Bu ya, Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus di mana kadang-kadang ini Bu ada 2 kepentingan di dalamnya, misalnya dia sama-sama benar atau dua-duanya itu sama-sama salah. Bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus? Kalau kita menemukan kasus seperti itu, kita interogasi yang baik-baik, ya kan, kita lihat dulu, kita panggil siswanya, kemudian kita tanya. Kadang anak-anak ini kan jangan sampai dibentak, dia perlu tulisan dan bagaimana. Ayo nak, belajar aja benar enggak? Iya, dari temannya. Kadang kita jangan percaya dulu dari temannya, kadang kan. Nah kita panggil lagi teman yang memang benar-benar, karena teman ini kan ada istilahnya hanya ikut merecohi saja. Nah, ada juga temannya memang benar-benar, kita lihat juga memang teman yang saksi yang memang benar-benar anak-anak itu kita anggap bisa dipercaya dari di sekolah itu. Terima kasih banyak Ibu atas wawancara kita hari ini. Ibu terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya semoga apa yang Ibu cita-citakan akan kedepannya Ibu jadi baik. Ya, terima kasih banyak Ibu atas harapannya untuk saya. Terima kasih semuanya.